Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan keterkaitan standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya untuk menentukan sebuah kompetensi dasar tentunya kita harus melihat bagaimana standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dan bagaimana berkaitan dengan kompetensi intinya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bagi dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pendahuluan, kemudian penjelasan materi, kemudian nanti akan dilanjutkan tanya jawab secara offline, kemudian akan dilanjutkan diskusi kelompok, dan yang terakhir penutupan. Baik, dari materi pada kesempatan siang kali ini, kompetensi yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran kali ini, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan SKL, kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian yang selanjutnya yaitu mampu merancang dokumen, standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh mahasiswa terlebih dahulu sebelum kita melangkah lebih jauh berkaitan dengan standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Ada pertanyaan mendasar, ada 5 hal, ada 4 hal tentunya kalau dalam konteks ini, yaitu apa itu standar kompetensi lulusan, sebutkan 8 standar nasional pendidikan dan reformasi pendidikan mengacu 8 SNP tersebut, kemudian jelaskan kualifikasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat yaitu adalah jelaskan apa kompetensi inti dan kompetensi dasar itu. Dan yang terakhir untuk pembahasan kali ini yaitu pengertian dan fungsi indikator. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, standar kompetensi lulusan merupakan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi, sebagaimana penjelasan pada pasal 35 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tersebut, telah dijelaskan yang menjadi acuan utama dalam standar kompetensi lulusan itu mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Oke. Standar kompetensi lulusan berdasarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan. Itu standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, para mahasiswa, standar kompetensi lulusan itu ada 3 cakupan. Yang pertama adalah mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka ada ketiga hal indikator ini yang nanti harus bisa dirumuskan oleh setiap mahasiswa. Nah, setiap lulusan dalam satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Atau ada istilah lain, itu adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif adalah pengetahuan, afektif itu adalah sikap, psikomotorik adalah keterampilan. Jadi ada 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap lulusan di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya, ini sebagai hal yang perlu kita ketahui juga, bahwasanya ada 8 standar nasional pendidikan. Yaitu yang pertama adalah standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Dari 8 tersebut, ada poin 8 yang akan dibahas di sini adalah standar kompetensi lulusan. Seperti yang telah dijelaskan di awal, ada 3 kompetensi lulusan yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam satuan pendidikan, yaitu kompetensi afektif, kognitif, dan psikomotorik.
Nah, ini nanti akan berkaitan dengan kompetensi inti, gitu ya. Jadi kompetensi lulusan tersebut yang mencakup 3 aspek tersebut nanti akan berkaitan erat dengan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh siswa atau lulusan. Nah, kita lihat berikutnya adalah reformasi pendidikan yang mengacu pada 8 standar. Kalau kita lihat dalam kurikulum tahun 2013 gitu ya, itu ada peserta didik, di dalamnya harus ada standar isi, standar proses penilaian, standar proses pembelajaran, gitu ya. Kemudian ada standar kompetensi lulusan. Itu nanti akan mencapai pada hal lulusan. Jadi kalau kita melihat pada reformasi pendidikan yang mengacu pada 8 standar, tentunya untuk mencapai standar kompetensi lulusan itu diawali dari standar isi dan standar proses, baik proses penilaian maupun proses pembelajaran. Dan ada kaitan eratnya berkaitan dengan standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan tentunya untuk mencapai lulusan yang memiliki kompetensi afektif, kognitif, dan psikomotorik tersebut. Nah, kalau kita lihat ini sebagai sampel ya, kita lihat di SD atau Madrasah Hidayah atau SDLB atau paket A. Kita coba lihat dari dimensi sikap atau afektif. Nah, kualifikasi kemampuan yang diharapkan, nah ini ya, ini salah satu contohnya adalah kompetensi lulusan yang diharapkan itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani. Kalau dalam dimensi pengetahuan, kualifikasi kemampuan yang diharapkan, lulusan yang diharapkan itu adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar, ya, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Kalau kita lihat dalam dimensi keterampilan atau psikomotorik, itu adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Jadi ini adalah salah satu contoh standar kompetensi lulusan di tingkat SD, MI, atau SDLB. Jadi kualifikasi kemampuan lulusan itu adalah memiliki 3 aspek, sikap sebagaimana kualifikasi kemampuan yang telah dideskripsikan, pengetahuan, dan juga keterampilan. Sekarang kita akan melihat pengertian atau makna dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti itu adalah turunan dari standar kompetensi lulusan. Jadi dalam kompetensi inti itu dirancang untuk setiap kelas atau usia tertentu. Ya, melalui kompetensi inti, sinkronisasi horizontal, berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula. Kalau kita merujuk, gitu ya, dalam kompetensi inti itu mencakup 3 aspek juga, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kompetensi inti 1 itu adalah bersifat afektif. Ya, kompetensi ya yang religius, yang kedua kompetensi inti KI 2 itu adalah sosial, afektif juga, kompetensi inti 3 itu adalah kognitif, dan kompetensi inti 4 itu adalah psikomotorik. Jadi itu akan berkaitan antara SKL, standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Nah, sebagaimana ini ya, KI 1 itu adalah sikap spiritual, KI 2 itu adalah sikap sosial, KI 3 kognitif atau pengetahuan, dan KI 4 itu adalah keterampilan atau psikomotorik. Ini adalah contohnya bagaimana merumuskan sikap spiritual, menerima dan menjelaskan ajaran agama yang dianutnya. Maka rumusan kompetensi sikap sosialnya itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan seterusnya sebagaimana yang telah dijelaskan tadi di awal. Nah, ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Jadi, teman-teman,
Ada yang namanya indikator pencapaian kompetensi, merupakan penanda pencapaian KD atau kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. IPK atau indikator pencapaian kompetensi dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Jadi untuk selanjutnya nanti akan kita diskusikan lebih lanjut dalam diskusi di kelas offline. Tanya jawab akan kita lanjutkan juga di kelas offline, atau bisa dituliskan pertanyaan di kolom komentar berikut ini. Ya, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.